Aja hadisnya, biar saya bacakan hadisnya. Pada waktu hari kiamat nanti, orang-orang Muslim akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Betulkah hadis itu? Betulkah hadis itu? Iya. Nah, sekarang kalian sering meledek Kristen dengan ajaran penanggungan dosa itu tidak masuk akal. Masa kamu yang buat dosa, Yesus yang nanggung? Ternyata di dalam ajaranmu, malah dosa-dosamu yang sebesar gunung itu ditanggung orang Yahudi dan Nasrani. Udah saya jawab ya. Pertanyaan saya, apa salah Yahudi dan Nasrani sehingga mereka menanggung dosamu? Jawab. Iya, kalau nggak taat sama ajaran agamanya ya ditanggung lah, Dis. Kok jadi ditanggung? Apa salah mereka? Saya mau tanya. Oke. Apa salah mereka? Dengerin. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Dengerin. Ya. Semua makhluk itu terlahir dalam keadaan suci. Yakni menurut iman kami. Enggak nyambung jawabannya. Nah, dengerin. Gimana sih kok belum nyampe enggak nyambung? Enggak salah Yahudi dan Nasrani apa kok jadi nanggung dosamu? Udah saya jelasin, Anda diem. Gimana sih? Boleh diem nggak? Silakan. Tapi yang nyambung dong jawabannya. Nyambung karena Anda belum sampai ke pokok, belum sampai. Anda kan minta dalil, makanya saya kasih dalil. Wis, dah. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan suci menurut iman kami yakni Islam. Oke? Dengar? Itu satu. Oke? Saya belum ketemu kaitannya pemirsa antara pertanyaan dengan jawaban. Saya nggak ketemu. Belum, Dis. Belum. Anda takut aja. Udah, diem. Saya tidak sabar mendengar jawabannya, teman-teman. Lah, makanya diem dulu. Nanti nyampe jawabannya. Oke? Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, yakni suci. Menurut iman kami, suci itu Islam. Oke? Lah, terbengkoknya anak menjadi Islam, Kristen, Hindu itu tergantung dari orang tuanya. Oke ya. Lah di saat Anda bertanya barusan apa salahnya Yahudi kok bisa nyambung dosanya kok bisa nanggung dosanya orang Muslim? Ya itu tadi kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua orang itu terlahir dalam keadaan suci. Nggak nyambung. Udah diam aja. Kok nggak nyambung, bro? Ente yang bikin dosamu setinggi gunung. Masa ente yang bikin dosa Yahudi yang nanggung? Lah, terus saya jawab. Mengapa kebencianmu kepada Yahudi dan Nasrani sangat merajalela? Oke, diam. Apa dosa Yahudi dan Nasrani? Bukan apa dosa Yahudi. Apa salah mereka sehingga Yahudi dan Nasrani? Dosamu itu ditanggung oleh mereka. Oke. Kamu yang bikin dosa kok mereka yang nanggung? Oke, diam dulu. Silakan. Apa dosa Yahudi, apa salah Yahudi sehingga orang Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani menanggung dosa-dosa Muslim itu sendiri, oke? Silakan. Terus Anda nanya ke saya, kan apa salahnya? Makanya saya kasih dalil, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak terlahir dalam keadaan suci menurut iman kami yakni Islam, yang suci itu Islam. Nyambung jawabannya. Belum selesai. Astagfirullahaladzim. Masa jawabannya semua lahir dalam keadaan fitrah? Nggak nyambung. Iya sih. Bro, jawabanmu nggak nyambung loh, bro. Kalian terus-menerus mengejek Kristen. Masa kau yang bikin dosa, Yesus yang nanggung? Kau bilang konsep penebusan dosa nggak masuk akal. Ternyata di tempatmu ada konsep penebusan dosa. Oke, gini aja. Kasih waktu biar saya ngejawab. Kasih 2 menit aja. Ayo, kita timer aja. Kalau silakan. Tapi jawabanmu nggak nyambung. Saya nggak nyambung dengan jawabanmu. Bukan nggak nyambung. Jawaban belum selesai Anda potong. Gimana sih? Silakan. Anda tadi nanya. Oke, saya ulang jawaban Anda biar Anda itu nggak motong jawaban saya. Oke ya. Apa dosa Yahudi, apa salah Yahudi dan Nasrani sehingga dia menanggung dosa-dosa Muslim? Oke, jawabannya adalah, jangan dipotong dulu. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua makhluk semua anak terlahir dalam keadaan suci menurut iman kami ini Islam. Jadi Anda nanya ke saya apa salahnya? Lah karena sedia itu bengkok, yang awalnya Muslim, yang lahirnya Muslim, yang bayinya Muslim, jadi beragama. Yang bengkok siapa? Bengkok siapa? Orang tuanya kan yang. Loh, kok nggak nyambung? Makin nggak nyambung lagi. Yang bengkok siapa di sini? Yang melakukan dosa siapa? Anda nanya yang bingung kan? Anda nanya yang bengkok.
Oke. Tadi kamu bilang bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah, udah. Lalu kemudian dia bengkok berbuat dosa, betul? Oke, saya contohkan Edis. Sebentar. Siapa yang berbuat dosa? Siapa sih yang Udah, diam. Edis pertama lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi nggak ada milih, baik agama apa tetap fitrah. Oke, ini suci. Terus? Jadi menurut ajaran kami, Edis waktu kecil itu muslim. Jadi dibengkokkan sama bapak dan ibunya Edis, tergantung dari ajaran bapak dan ibunya Edis. Makanya dewasanya Edis itu menjadi Kristen. Terus? Lah itulah dosanya kaum Yahudi dan Nasrani. Terus? Lah itulah yang ditanggung, gimana sih? Dosamu yang sebesar gunung gimana itu? Dari mana dapatnya? Mau sebesar ya. Iya, dapat dari mana itu? Gunung yang saya dapetin adalah perilaku saya. Oke, kenapa? Yang berbuat dosa berarti siapa? Siapa yang berbuat dosa? Yang berbuat dosa adalah saya sebagai muslim. Kenapa Yahudi dan yang nanggung? Oke. Yahudi yang nanggung. Oke. Kamu yang bikin dosa kok Yahudi yang nanggung? Oke, makanya dengerin. Jawaban awal saya, Muslim itu, menurut ajaran saya, menurut ajaran agama saya, Muslim itu punya kepling, punya tempat. Gak usah kepling lah, kalau Anda kepling nanti nggak ngerti. Punya tempat di surga, punya tempat di neraka, bakal, calon. Ya, dengerin ya, bakal atau calon tempat, bakal tempat. Oke? Nggak nyambung banget loh teman-teman. Apa ini apa sih? Bro, dengarkan bro, coba ya. Saya mau mengerti betul jawabanmu. Tadi taruhlah ada 2 bayi. 3 bayi ya, 3 bayi lahir dalam keadaan fitrah, betul? Sebentar, aku mau ikutin loh polamu. Oke, ada 3 bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ada Perut Madura, kemudian ada saya Nasrani, kemudian ada satu lagi Wahyudi. Sudah? Enggak, kita ngomong fitrahnya dulu. Sebentar. Tiga lahir dalam keadaan fitrah, betul? Oke. Lalu 3-tiganya, yang satu jadi Nasrani, yang satu jadi Muslim, yang satu jadi Wahyudi, betul? Nah, 3-tiganya berbuat dosa, betul? Nah, dosa yang besar adalah dosa yang Muslim, dikatakan sebesar gunung, betul? Oke, berarti yang bikin dosa yang Muslim itu sendiri enggak? Nah, sekarang saya nanya. Sebentar, sebentar dulu. Yang bikin dosa berarti yang Muslim itu sendiri, betul? Oke, betul. Terus. Lalu kenapa dia yang bikin dosa, bahkan dosanya sampai sebesar gunung, Wahyudi Nasrani yang ditimpakan? Kenapa? Segala dosa dalam iman Muslim yaitu diampuni. Asal dia bertaubat yang sungguh-sungguh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Saya tampilan aja hadisnya, biar nggak banyak bermodal. Saya mau menjawab nih, saya bacakan. Saya bacakan. Silakan antum baca. Silakan. Coba dari tadi deskripsikan dari tadi. Saya bacakan ya. Enggak. Saya bacakan. Ini saya bacakan. Jangan takut. Sebentar, saya bacakan. Seorang Muslim apabila masuk surga, maka orang kafir yang akan menggantikannya di neraka. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Sekarang yang sebenarnya mau dimasukkan neraka kamu, tapi diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani, betul? Oke, betul. Oke. Kenapa dosamu, kamu yang bikin dosa, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung? Jawab. Oke, sekarang saya mau tanya. Agama saya kan Muslim. Nah, menurut ajaran kami, agama Muslim itu sendiri menyekutukan Allah itu adalah dosa yang terbesar, yakni tidak diampuni. Lah, dosanya Yahudi yaitu dalil. Kok dalil? Oh, aku bisa tunjukkan loh bahwa orang Yahudi. Tunjukin apa aja? Saya bacakan nanti. Seru ini. Seru ini. Seru. Babak belur dia teman-teman. Seru. Gak ada babak belur, yang ada Anda takut. Oke, saya bacakan ya. Al-Baqarah ayat 61. Al-Baqarah, sabar teman-teman ya. Al-Baqarah 61 Indonesia. 61 apa 62? 62 kayaknya ya, 62. Ntar. Kalau menurut saya sekelas Edis nggak mempan lah, Dis. Terus menerus dia berhalusinasi, teman-teman. Lanjut. Terus menerus dia berhalusinasi, ya. Nih, saya bacakan Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa Anda nekat mengatakan orang Yahudi dan Nasrani masuk neraka, padahal ayat Quran surat Al-Baqarah 62 mengatakan mereka tidak bersedih dan mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Sudah. Hancur kau, hancur. Ya, hancur Abdulin. Jawab. Oke. Anda tadi bicara kalau seorang Yahudi, Al-Baqarah berapa? 62. Kalau seorang Yahudi beriman dan taat kepada Tuhannya, itu kan Al-Baqarah, yakni menurut ajaran Islam ya. Menurut ajaran Islam. Ya, kalau seorang Yahudi dan Nasrani taat kepada Tuhannya, beriman kepada Tuhannya, bersaksi bahwa Tuhan itu satu, bukan Tuhan yang diperanakkan oleh manusia, yakni dia akan masuk surga. Kau bikin ayat-ayatmu sendiri. Gimana sih? Jangan bikin ayat-ayat sendiri. Saya itu ngomong gimana Sudah sih? berapa kali saya katakan, dan janganlah kamu masuk ke Komal Edis TV kecuali membawa dalil-dalil, bukan Al-Congor. Udah dengerin, udah. Barusan Anda bicara bahwa seorang Yahudi dan Nasrani itu bisa masuk surga lah intinya kan? Bukan saya ngomong, Quran yang ngomong. Iya, kan Anda yang ngomongin barusan. Udah dengerin, oke. Dia akan masuk surga dengan syarat dia taat dan beriman kepada Tuhannya. Yakni mau kaum apapun, jika dia beriman ya kepada Tuhan yang satu, ya, yakni Islam. Tadi katanya orang Yahudi dan Nasrani masuk neraka. Gimana sih? Makanya kan saya tadi ngomong, Anda kan nggak ngerti Kepling. Saya kan ngomong tadi orang Yahudi punya Kepling tanpa dalil lagi. Takut kan? Kenapa sih dalilnya semua bermodalkan Al-Congor? Udah takut Anda. Coba dalilnya nih ini ayat surat ini, ayat ini. Jangan Al-Congor. Dari tadi saya ngeluarin dalil banyak. Iya, tapi Al-Congor semua, bukan Al-Quran. Kok bukan Al-Quran? Al-Mu'minun itu bukan Al-Quran. Mana di situ kapling dibilang? Lah, Anda kan barusan ngomong lah. Di situ ada di situ kapling. Dengerin. Udah, jangan Anda ngomong. Nggak ada, di dalam Quran tidak pernah ada kata kapling bahkan. Nggak pernah ada kata kapling dalam Quran. Jangan Anda saja yang ngomong. Saya curiga Anda ini seorang ingin menjadi pengembang, pengen jadi kontraktor yang nggak kesampaian. Masa ngomongin tadi kapling-kapling, nggak ada kapling di mana? Anda tadi bilang di surat Al-Baqarah bahwa seorang Yahudi dan Nasrani itu punya kesempatan masuk surga asal dia beriman kepada Tuhannya. Ya, bukan punya kesempatan. Dengarkan, saya bacakan satu kali lagi. Sesungguhnya orang itu punya kesempatan masuk neraka dan surga. Saya bacakan saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu. Orang-orang Yahudi, dua. Dengerin dulu. Saya potong. Dan orang-orang Sabi'in. Orang yang beriman itu baik dari kaum manapun loh. Enggak milik kaum loh. Ini sendiri-sendiri loh, dengarkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ada satu kelompok orang beriman ya. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Dua kelompok berarti ya. Ada orang-orang Nasrani, tiga kelompok, betul. Ada orang-orang Sabi'in, 4 kelompok, betul. Siapa saja di antara mereka, perhatikan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sekarang Anda malah mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani dia akan menanggung dosa-dosa umat Islam yang sebesar gunung itu. Udah. Mana yang benar sekarang? Sudah. Tadi kita bicara soal beriman yang pertama, yang kedua Yahudi. Kita bahas yang beriman dulu. Orang beriman, mau dari kaum manapun, mau dari kalangan manapun, itu boleh beriman. Boleh percaya kepada agama Islam itu sendiri. Itu satu. Ya, yang kedua Yahudi tadi, mau Yahudi, mau Nasrani, mau beragama apapun orang itu, dia juga punya kesempatan untuk bertobat. Makanya tadi saya ngomong. Bertobat. Dengerin dulu. Bertobat berarti keluar dari Yahudi. Sebentar, berarti keluar dari Yahudi dan Nasrani. Iya. Di sini tidak ada bertaubat. Aduh. Anda ini sudah mengedit-edit Al-Quran. Di sini tidak ada kata bertaubat. Siapa saja di antara mereka yang beriman bukan bertaubat. Sudah. Gimana sih? Sudah. Silakan. Sudah. Makanya tadi saya bilang,
orang yang hidup ini baik dari kaum Nasrani, Yahudi, udah saya sebut agama Anda aja lah. Baik kaum Kristiani, baik kaum Muslim itu sendiri ada kesempatan untuk masuk neraka, juga ada kesempatan untuk masuk surga. Dengerin. Tidak ada kalian masuk neraka. Sudah dibilang ditanggung Karesteng, ditanggung Yahudi. Gimana sih? Mau saya tampilkan lagi nih. Saya tampilkan lagi. Anda nggak percaya loh dengan ajaran Islam. Sekarang Anda tidak percaya dengan ajaran Islam. Saya dulu. Masa Anda tidak percaya dengan ajaran Islam? Saya bacakan. Pada hari kiamat kelak. Saya bacakan. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Perhatikan, kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Berarti menurut hadis ini, setiap orang Muslim akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani dari siksa api neraka. Betul? Betul tidak? Betul. Pertanyaan saya, kenapa kamu yang bikin dosa, kenapa kamu yang mau masuk neraka, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang menanggung dosa dan nerakamu itu? Jawab. Tuyul, itu bukan masuk neraka loh. Kelak di hari kiamat. Tuh kan? Dengerin, masuk dulu, neraka itu, aduh, bisa baca dulu. Baca. Oke. Saya bacakan. Kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jelas nggak di situ? Api neraka, hadis riwayat Muslim, betul? Betul? Nah, sekarang kenapa kamu yang mau masuk neraka? Kenapa kamu yang berbuat dosa, bahkan dosamu setinggi gunung, malah orang Yahudi yang menggantikannya? Oke. Anda tadi sebut api neraka. Kalau di hari ini, detik ini saya sebut api neraka, apakah saya sudah di neraka sekarang? Tuyul. Itu loh, akan menjadi penebusmu dari siksa api neraka. Berarti kan seharusnya kamu masuk neraka, tapi digantikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Jadinya kamu nggak jadi masuk neraka, jadi mereka yang masuk neraka. Betul? Sudah. Betul tidak? Iya, betul. Nah, kenapa? Pertanyaannya sekarang saya ganti aja dah. Dan kamu di situ nggak bisa jawab. Gini pertanyaannya. Kenapa kamu mengejek sebentar? Kenapa kamu mengejek ajaran Kristen dengan konsep penebusan dosa, sementara di tempatmu ada penebusan dosa? Jawab. Oke. Saya jawab pertanyaan ini ya. Oke. Karena Tuhan agama Islam itu lebih berkuasa, nggak harus jadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, nyambung. Yang ditanya ini loh, kamu kan bilang konsep penebusan konsep penebusan dosa masuk akal nggak? Pertanyaan ini kan yang mau saya jawab. Sebentar, bro, dengan segala hormatku ya bro, Bang Produk Madura, sahabatku, temanku. Dengarkan. Kutanya dari dasar hatimu yang paling dalam. Betulkah bahwa ajaran penebusan dosa dalam Kristen tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Sementara di tempatmu ada konsep penebusan dosa juga dan kamu bilang masuk akal, betul? Enggak ada konsep penebusan dosa. Ini penebusan dosa ini bukan kau. Saya baca di situ. Saya bacakan sebentar. Karena kau bilang enggak ada, maka harus kubacakan sekali lagi. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ada nggak konsep penebusan di tempatmu? Sudah. Ada nggak konsep penebusan di tempatmu? Sudah. Jawab dulu, ada nggak? Sudah belum? Ada nggak menurut ayat ini? Ada penangguhan dosa. Sudah. Berarti konsep penebusan dalam Kristen tidak masuk akal, tapi yang di Islam masuk akal. Ini yang aku bilang standar ganda. Sudah belum? Silakan. Sudah belum? Silakan. Saya jelasin satu kali lagi. Tolong Anda buka lebar-lebar kupingnya, telinganya, ya. Di dalam konsep agama Islam, saya itu nggak tahu kelak saya itu ada neraka atau di surga. Makanya tadi saya bilang apa yang nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Anda yang takut ngejelasin pendengaran. Coba Anda diem. Belum saya juga ngejelasin Anda udah potong. Takut dah. Silakan.
Janji dulu, jangan dipotong. Silakan. Janji dulu, jangan dipotong. Ya, janji. Nanti kau nangis. Oke, jangan nangis dengerin. Di dalam ajaran agama kami, Islam, saya nggak tahu kelak saya di neraka atau di surga, saya nggak tahu. Makanya tadi saya ngomong ke Anda, saya itu punya tempat di neraka, juga punya tempat di surga. Nah, dengerin. Kalau saya taat sama ajaran agama kami, ya, saya di surga. Yakni kepling yang ada di neraka ditempati oleh Yahudi dan Nasrani yang nggak beriman pada agama kami. Itu satu. Yang kedua, jika saya punya kapling di surga, yakni punya tempat di surga, lalu saya masuknya di neraka, lalu kapling di tempat saya di surga itu diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani saat dia beriman kepada agama kami. Ngerti nggak? Udah. Teman-teman nyambung nggak jawaban dia? Nyambung nggak jawabannya? Yang ditanya itu adalah kenapa konsep penebusan dosa? Bro, dengarkan bro. Pertanyaan itu gini loh, kenapa konsep penebusan dosa di Kristen tidak masuk akal, sementara di tempatmu konsep penebusan dosanya ada juga dan kau bilang masuk akal? Ini kan standar ganda. Standar ganda Kau yang bikin bener nggak? Kau yang bikin dosa, orang Kristen, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung? Enggak nanggung. Betul? Siapa nanggung? Itu bacaannya apa? Enggak, butuh tafsir. Kok ditafsir lagi? Lah. Bro, hadisnya jelas berbunyi, pada hari kiamat nanti orang-orang muslim akan membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Sekarang kau tutup kamera, takut kau? Takut kan? Ngambil barang tuyul. Dia takut. Takut. Oke, masih kau bilang itu bukan penanggungan dosa? Bukan. Kan nekat kan? Bukan. Sungguh nekat yang luar biasa. Anda aja yang muter-muter pertanyaan. Di saat pertanyaan yang ada di layar Anda sudah terjawab. Makanya Anda muter-muter ke sana ke sini. Jadi klaim Anda pertanyaan ini nggak terjawab. Padahal udah terjawab. Anda saja yang takut. Kita ganti pertanyaan lain kalau kita mau debat lagi. Oke. Kita cari tema lain. Kita cari tema lebih terhina mana antara Tuhan terlihat dengan Tuhan yang nggak terlihat. Itu temanya, oke? Anda mau ganti tema? Sudah takut? Bukan takut, udah terjawab. Anda aja yang muter-muter, udah terjawab dari tadi. Loh, kok terjawab? Apa yang terjawab? Udah terjawab dari tadi, udah. Intinya begini, kita di sini membahas konsep penebusan dosa. Iya. Sementara orang Kristen ada konsep penebusan dosa, kau bilang tidak masuk akal. Di tempatmu ada penebusan dosa, kau bilang masuk akal. Saya minta jawabannya dulu. Saya minta jawabannya dulu, nggak beres ini soalnya. Itu udah terjawab. Apa jawabannya? Udah, saya itu punya tempat di neraka. Itu bukan seperti maksud Anda. Dalil. Surat Al-Mu'minun. Baca. Di situ. Surat Al-Mu'minun baca. Surat Al-Mu'minun baca. Jadi sebentar. Al-Mu'minun berapa? Al-Mu'minun berapa? Muslim satu. Al-Mu'minun berapa? Satu. Oke, baca. Dengan teks asli ya. Dengan teks asli. Aku bacakan nih. Dengan teks asli, oke? Dia ngarang terus pemirsa, padahal jelas sekali di sini ya. Jangan teks asli, nggak bakal ngarang. Dan janganlah kamu datang ke channelnya Edis TV kecuali membawa dalil-dalil yang jelas. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dengan membawa congor? Apa sih? Saya bacakan. Al-Mu'minun ayat 1 ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mana di sini kapling? Nah. Terus lanjutin, ada kan ayat 2-nya. Ayat 1. Lah lanjutin. Lanjutin. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baca teks asli. Lari ke teks asli. Baca teks asli karena Anda bilang 13 tahun memahami Al-Quran. Baca teks asli. Ngapain teks asli? Udah cukup terjemahan bagi saya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Mana kapling di sini? Kapling mana?
Nyatalah dirimu sekarang sebagai orang yang super nekat. Dengerin, udah. Dan Anda termasuk orang-orang yang nekat. Dengerin. Gantian. Dan ini kan sudah. Kita pindah ke Tuhan manakah yang enggak sudah terjawab. Anda aja muter-muter dari tadi udah terjawab. Terima kasih Bung Produk Madura. Anda sudah tidak berani lagi membahas ke tema. Kita kasih kesempatan karena banyak orang yang ingin menjawab ini. Takutkan. Antum mau lari, ente mau lari kemana? Udah terjawab. Mana jawabannya? Jawabannya mana? Muslim yang paham akan jawabannya sama dengan saya. Muslim yang paham akan sama jawabannya dengan saya. Baik, saya naikkan satu muslim. Kok kepental ya? Saya nggak nurunkan ya teman-teman ya. Saya nggak nurunkan teman-teman. Betulan teman-teman, saya nggak nurunkan. Tadi saya baca WhatsApp, ada WhatsApp saya, makanya saya agak sedikit ngeblank tadi sedikit, teman-teman. Kita naikkan yang paling awal datang ya. Ada Bang Sultan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat dulu Bang Sultan. Ya, silakan on-cam Bang Sultan. Kenapa kau turunkan yang tadi? Kau penyakit? Enggak aku turunkan, beneran. Beneran enggak aku turunkan. Dia turun sendiri. Bang Madura naik lagi, Bang Madura. Silakan Bang Madura naik lagi. Silakan on-cam, Bro. Sejauh diskusi kau tak percaya hadis. Sekarang kenapa kau narik hadis ke atas? Justru kalian sebagai muslim tahun membahas Al-Quran, mendalami Al-Quran, tidak mendalami hadis. Kenapa sekarang Edis menarik hadis ke atas? Makanya karena kalian percaya hadis. Karena kalian percaya hadis. Kalau kita percaya hadis, kau nggak percaya hadis, buat apa? Masalahnya kalian yang percaya hadis. Iya, aku garis bawahi dulu nih. Kau selama ini tidak percaya dengan hadis. Tiba-tiba kau naikkan hadis dan kau bahas hadis. Karena itu yang kalian percaya. Apa percuma? Bukan karena apapun yang kita katakan, kau nggak akan percaya. Bukan masalah itu. Oke, sekarang aku tanya dulu, Bro. Bro Sultan, dengarkan Bro Sultan. Nggak apa-apa. Sekarang kalau pengen bahas hadis, pengen bahas hadis nggak apa-apa. Tapi baik, aku mau kasih tahu yang di bawah dulu nih. Sewaktu-waktu Edis ini nggak percaya hadis, tiba-tiba percaya hadis. Sewaktu-waktu dia percaya asbabul nuzul, tiba-tiba nggak percaya asbabul nuzul. Oke, kita bahas aja ini, Edis. Pertanyaannya gimana, Edis? Pertanyaan saya begini. Betul tidak bahwasanya kamu menganggap lucu iman orang Kristen tentang penebusan dosa? Bukan lucu, tapi nggak masuk akal. Oke, nggak masuk akal. Berarti konsep penebusan dosa itu dalam kacamata logismu tidak masuk akal, betul? Masuk akal. Artinya kalau kita yang berbuat dosa lalu ditanggung orang lain itu nggak masuk akal ya? Garis bawah ya? Ya. Oke. Saya ingin Anda konsisten. Di dalam ajaran Islam, belum ada dia ngajukan permintaan naik. Di dalam ajaran Islam yang saya baca di hadis bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang muslim yang membawa dosanya sebesar gunung, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu di hadis lain, saya bacakan saja biar saya tampilkan di layar, biar saya tidak dibilang fitnah, karena banyak orang-orang awam yang nggak tahu ini, biasa karena mereka sering nonton Mandi Lumpur aja. Saya bacakan ya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Pertanyaan saya kepada Sultan, kenapa Anda bilang konsep penebusan dosa itu tidak masuk akal, sementara jelas di ajaran agama Anda ini orang Islam yang bikin dosa setinggi gunung, orang Yahudi yang menanggungnya. Silakan. Dah, jawab Dis. Silakan. Jadi konsep penebusan dosa kita ini berbeda, Dis. Kalau yang bagi umat Kristen itu menumbalkan orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus atau Isa alaihissalam. Yesus, kalau kita nggak percaya Isa di salib, itu kan yang dikasih itu Yesus yang tidak bersalah untuk menanggung dosa. Lebih bagus Anda menjelaskan ini loh. Di dalam iman Anda ada konsep penebusan dosa, itu yang Anda jelaskan, jangan lari kemana-mana. Makanya aku jelaskan semua. Bisa nggak ini?
Kita teruskan ini. Enggak, ini penebusan dosa enggak? Beda konsep penebusan bukan, dosa. oke. Sebentar, artinya tetap penebusan dosa enggak, Sultan? Bentar. Kenapa? Sultan, dengarkan, Sultan, dengarkan, Sultan. Ini biar kita nggak debat kusir, Sultan, dengarkan. Poinnya, ini poinnya, dengarkan. Poinnya gini. Kalau ada seseorang berbuat dosa, lalu dosanya ditanggung orang lain, itu nggak masuk akal, betul? Terus? Betul nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, sekarang di dalam hadis itu dikatakan orang-orang Muslim membawa dosanya sebesar gunung. Yang bikin dosa itu siapa? Dengarin. Enggak, yang saya tanya sebentar, yang bikin dosa siapa di situ? Umat Muslim. Umat Muslim. Lalu dosanya ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Udah. Betul-betul tidak? Iya, kalau di hadis itu kan kau bacakan tadi, orang bisa menilai itu kalau emang boleh itu. Nah, tadi barusan Anda barusan mengatakan itu tidak masuk akal, betul? Ya terus? Terus kenapa Anda bilang yang itu masuk akal? Anda nggak konsisten di sini. Konsepnya ini, sedangkan yang kau bacakan ini itu tuh dosa orang yang berdosa dengan yang berdosa, ngerti? Kenapa di sini dikatakan? Poinnya bukan dosa orang yang berdosa. Dengarkan, Sultan, dengarkan. Bukan, dengarkan, Sultan, dengarkan. Sultan, dengarkan. Poinnya bukan. Bentar. Ini susah. Sultan, dengarkan. Poinnya itu tetap adalah Anda yang bikin dosa, yang nanggung orang lain, betul? Betul tidak? Jangan kau kecilkan kan kabar. Kan? Makanya kau inilah yang aku bilang, pemirsa jurus ngeles, pemirsa. Ya, kau dengarkan kenapa? Ya, kenapa dikasih ke orang Yahudi dan Nasrani? Karena dia menolak akan kedatangannya Rasul terakhir. Dalilnya mana? Kau baca dia. Nah, datang dengan bermodalkan al-congor dilarang. Dilarang datang menggunakan al-congor, dilarang. Dalam Alkitab kau pun dikatakan. Kok lari ke Al-Bible? Jangan lari ke Bible. Naubat Rasulullah itu ada tapi kau tolak kan? Maka Sultan, dengarkan Bang Sultan, dengarkan. Janganlah kamu masuk ke Komal Edis TV dengan membawa al-congor. Betul? Oh iyalah. Betul? Nah, mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat? Kenapa kau bilang nekat? Aku mau tanggung jawab. Kenapa kamu datang kemari membawakan dalil dari congor? Kenapa kau bilang congor? Mana? Dari ayat mana? Dari ayat mana kalau bukan dari congor? Sebentar, dari ayat mana kalau bukan dari ayat congor? Nah, kan? Nanti salah penafsiran, makanya aku bertanggung jawab rasanya naik ke atas ini. Edis, Kasep. Kita jadi berulang-ulang ini seperti ini nih. Yang nonton juga jadi bosan loh. Tolonglah ya. Iyalah bosan. Kau dikasih jawaban, kau nggak terima.